Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala wallati takhafuna ay nushuzah ay tadhunnuna nushuzahunna ay bughdahunna lakum wa rafa'a anfusahunna 'alaykum takabbura fa'idhuhunna ay bughdihinna ay fa'idhuhunna ay fakhawwifuhunna Allah wa huwa mandubun kan yaqula ar-rajulu li zawjatihi ittaqillaha fil haqqil wajibi li 'alaik wahdharil 'uquba wa yubayyinu anna an-nushuza yusqitu an-nafaqata wal qisma wa dhalika bila hajrin wala darbin fala'allaha tubdi 'udhra aw tatubu amma jara minha bighairi 'udhrin wa yustahabbu an yadhkura laha ma fi sahihain min qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam idza banatil mar'atu hajirata firashi zawjiha idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Wa ma fi Tirmidzi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin batat wa zawjuha radin 'anha dakhalatil jannah kadza fi syarh an-nihayati 'ala al-ghayah. Wallati takhafuna, dan kajian kita sekarang di dalam kitab apa? Dalam kitab yang kita baca, kitab apa? Uqudul Lujain. Ya, Uqudul Lujain fi huquqiz zawjain. Ya, Uqudul Lujain fi huquqiz zawjain. Jangan salah baca, jangan baca Uqudul Luzain, jangan. Uqudul Luzain fi syarhiz zawjain. Yang pantas buat orang yang sebelum nikah, orang yang baru nikah, orang yang sudah nikah lama, mempelajari kitab ini. Mempelajari kitab ini. Uqudul Luzain fi huquqiz zawjain. Ini bahasan kita jamaah perlu untuk khusyuk. Wallati takhafuna, dan perempuan-perempuan yang kalian kaum laki-laki takuti. Kan banyak nih laki takut tentang perempuannya. Maksud tentang perempuannya, tentang istrinya. Ayatadhunnuna nusyuzahunna, yang kalian kaum laki-laki mengira bahwa ini istri nusyuz. Nusyuz itu adalah perempuan-perempuan yang tidak taat kepada sang suami. Nusyuz. Suami udah, istri sudah tidak mau mendengarkan kata suami. Nusyuz namanya. Apa namanya? Nusyuz. Shin besar. Nusyuz, bukan nusus. Nusyuz. Pakai zai. Shinnya shin besar, pakai zai. Nusyuz. Jadi kalau misalnya kalian kaum laki-laki udah mulai menyangka, udah mulai mengira bahwa istri udah mulai nusyuz, ya. Jadi nusyuz itu adalah perempuan yang nggak taat sama suami. Suami bilang pakai bedak di dalam rumah, nggak mau pakai bedak. Suami bilang pakai merah-merahan, itu dia. Apa namanya merah-merahan? Lipstick. Itu dia namanya. Nggak mau pakai, suruh pakai minyak wangi nggak mau.
Kalau keluar pakai tutup aurat, enggak mau. Udah ngaji bu, ngaji, enggak mau. Enggak taat sama suami. Selagi perintah suami baik, itu istri wajib mengikuti perintah sang suami. Selagi perintah suami baik. Tapi kalau misalnya suami menyuruh kepada istri, udahlah ibu keluar, bukalah jilbab, gerah banget. Ginari pakai jilbab segala. Apalagi kalau misalnya jalan sama bapak nih, udah dosa. Istri tersebut nggak boleh patuh sama suami, nggak boleh. Yang kayak gitu, istri ketika patuh kepada sang suami itu dosa besar. Dia sudah melanggar hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada suami bilang, udahlah kalau kemana-mana pakai baju ketat aja udah. Zaman gini hari udah masih pakai baju serba maurat aja gitu. Udah pakai baju ketat aja. Enggak boleh taat sama suami yang model kayak gitu. Ya, enggak boleh taat kepada suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk termasuk suami dalam berbuat maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Walaupun itu suami hebat, tapi nyuruh kita berbuat maksiat, enggak boleh kita ikutin. Udah bu, temenin tamu bapak, nggak boleh. Masa istri suruh nemenin tamunya suami? Nggak boleh. Gitu. Wajib sang istri mengatakan, nggak mau pak, ini tamu bapak, tamu laki-laki, nggak boleh. Sang istri menemani tamu laki-laki, nggak boleh. Wajib. Udahlah, nggak pakai. Adat kebiasaan kita boleh, tapi syariatul Islam nggak boleh pak. Syariatul Islam lebih tinggi daripada adat. Mau adat Betawi ke, mau adat Jawa ke, mau adat Batak ke, mau adat Sunda ke, syariatul Islam lebih tinggi daripada adat. Gak boleh kita ngikutin adat dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah bu, kita arisan, daripada kita ngaji, mendingan kita arisan. Gak boleh ikut suami kayak gitu. Dengerin nih ibu, bu, suami ngajak arisan, suami ngajak ketemuan sama keluarga, tapi jadwalnya ngaji, nggak boleh taat sama suami. Pak, ngaji. Ngapain waktunya ngaji? Bapak nyuruh saya untuk ketemu sama saudara. Nggak ada waktunya untuk ketemu saudara. Waktunya kita sekarang ketemu sama Allah. Waktunya kita pendek kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Bentar. Gitu. Ingat, nggak boleh waktu-waktunya ngaji kita arahin nih suami nyuruh ibu-ibu kondangan atau ketemu, walaupun ketemu apa namanya, enggak. Ajaran Allah lebih tinggi daripada ajakan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tinggi daripada ajakan atau undangan yang lain. Karena ini adalah hukum Allah. Mau gak berbuat maksiat kepada Allah? Walaupun dikasih duit sama suami, walaupun dikasih rumah, kayak hotel sama sang suami, kayak istana sama suami, tapi disuruh berbuat maksiat kepada Allah, mau nggak? Itu maksiat. Itu maksiat. Lagi kita ngaji diajak arisan. Ini kan arisan keluarga. Gak setiap waktu kita keluarga, gak setiap waktu kita berjumpa dengan keluarga. Enggak, ngaji nomor 1, nomor yang lainnya nomor 2, nomor 3, nomor 10, 20, nomor sepatu kita. Nomor sepatu kita. Nomor 1 adalah ngaji. Biasain. Kalau kita jadikan ngaji nomor 1, meninggal dunia insya Allah husnul khatimah. Kita berani banget sama Allah. Dosa kita udah banyak banget, kita jadikan pengajian nomor 2. Jangan. Nanti khawatir orang yang menomor 2kan pengajian, matinya juga nomor 2, bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Mau gak ibu-ibu mati su'ul khatimah? Bu, mau gak? Ya. Jangankan si su'ul khatimah, capek di neraka, kemanasan aja di dunia, udah gerah banget nih. Udah gerah, betul gak? Gerah, Masya Allah, ngomong gerah mulu, panas mulu, gerah mulu, panas mulu. Apalagi kita berada di daerah, Jakarta, yang daerah Jakarta khusus gerah di sini, saya bilang. Iya, Jakarta, saya bilang Jakarta khusus untuk gerah di sini. Jakarta Utara. Utara. Itu, Masya Allah, itu kan khusus gerah. Selatan nggak segerah ini. Betul kan? Bogor apalagi tidak segerah ini. Puncak tidak segerah ini. Tapi bersyukur,
lebih gerah Mekah daripada Jakarta Utara Republik Indonesia. Betul kan? Masih gerahan Hadramaut. Masih panasan Hadramaut. Bersyukur kita, alhamdulillah. Makanya di antara dakwahnya Pitung, di antaranya di Jakarta Utara ada rumah Pitung namanya. Itu. Di mana? Di mana? Di Marunde. Ya. Manggilnya Marunde. Ya. Apalagi Masya Allah ketemu mungkin Masya Allah. Saya nggak tahu ketemu Masya Allah. Ini Marunde. Masya Allah, semua Masya Allah. Sembuh giginya Insya Allah. Sembuh. Untuk. Nah, kalau kita udah mulai ngerasa istri udah mulai nusyuz nih, bisa jadi istri ngambek udah mulai nusyuz, hati-hati. Istri ngambek, lagi ngapa tuh ngambek? Mukanya kayak kalau lagi jalanan itu lagi macet, ada yang putih-putih apa? Kue apa? Kue Cina, bakpao. Ya, kayak bakpao. Itu aja, bakpao dimakan enak lah. Kalau perempuan pipirnya kayak ininya apa? Ini pipinya kayak bakpao, cemberut. Gak enak. Gak boleh cemberut sama suami. Walaupun suami gemesin, gak enakin banget, tetap gak boleh marah, gak boleh cemberut. Ingatin tuh, jangan kita ngaji tapi kita berbuat maksiat mulu. Berbuat maksiat kepada suami di antara dosa besar, ibu-ibu. Bu, berbuat maksiat sama suami itu di antara dosa besar. Ngelawan sama suami lagi ngomong, dia buru-buru dipatah-patahin. Dosa besar. Hormati suami. Walaupun tuh suami ibaratnya tukang beca, walaupun tuh suaminya tukang beca, kemudian istrinya tukang pesawat misalnya, jadi pilot maksudnya. Lebih tinggi tetap hormati suami. Nanti kan mau untuk dinikahin sama dia, berarti nanti mau harus berada di bawah ketek sang suami, gitu. Sabar sama suami. Itu emang mau kemana nggak sabar sama suami? Mau kemana emangnya? Wa rafa'a anfusahunna 'alaikum takabbura, dan mulai itu istri menampilkan rasa sombongnya. Kan saya ini, Masya Allah. Kamu yang ngasih duit kan saya, Masya Allah. Anak-anak tuh bakal kan dari saya. Kan yang kerja saya. Duh. Kalau ngasih jangan diumbar. Ingat, sedekah istri kalau istri kaya ya. Kenapa? Ya. Itu sedekah istri. Kalau istri kaya itu yang paling utama itu adalah sedekah kepada suami miskin. Dengerin jemaah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu kaya, sedekah yang paling utama kepada suami yang miskin. Misalnya suami, ya Allah, emang dia lagi gak kerja, nggak dagangnya nggak laku-laku, dia punya dagangan kaca, yang dilihat kaca, dianya lagi namanya orang belum dapat hasil dari dagangan, dia sumpuk lagi, ngeliat di kaca, disumpuk lagi, ngeliat dia soalnya belum hasil juga. Ibu Masya Allah gajiannya 50 juta, sebulan 100 juta. Tuh pahala yang paling istimewa yang ibu berikan kepada sang suami. Ini terkadang lupa. Istri-istri kaya tuh sedekah yang paling utama adalah kepada sang suami. Jangan biarin dah tuh suami dia udah biar jadi tukang ojek aja udah biar. Biar udah suami udah jadi tukang beca. Duitnya banyak tuh istri. Sedekah yang paling utama kepada sang suami. Lupa. Walaupun dia sedekah kepada fakir yatim, anak miskin, sedekah yang paling utama dan sini. Sedekah yang paling utama kepada sang suami. Sedekah paling dengan ini ibu-ibu. Dan semuanya para penonton, semuanya yang ada di seluruh jagat raya ini yang pada nonton, kalau nonton. Dengerin, sedekah istri yang paling utama adalah kepada sang suami. Gak usah gimana-gimana, sedekah paling utama adalah kepada sang suami. Gitu. Suami dipaksain, udah habis-habisan dapat duit, nggak punya lagi. Udah bang,
Tuh istri kayaknya luar biasa, Masya Allah. Itu istri ngasih kepada ponakan-ponakannya. Boleh, tapi yang paling istimewa kepada suaminya. Ponakan ini yang paling dipatuhi ponakan atau suaminya? Yang dipatuhi ponakan istri atau suami istri? Suaminya sang istri kan yang harus dipatuhi. Ponakan benar kedudukan dengan anak, tetapi yang lebih harus didahulukan adalah suami. Perempuan kalau sudah dinikahi, yang nomor satu adalah suami. Kalau perempuan kalau udah dinikahi, beda kalau perempuan belum dinikahi, yang nomor satu itu adalah orang tuanya. Kalau kita udah mulai niat, udah melihat nih istri udah mulai sombong, udah mulai bergaya, ganjen. Kalau ngelihat ngelihat HP ketawa-ketawa mulu di di kaca udah mulai ketawa-ketawa mulu. Kasih tahu, Bu, ngapa Bu? Kenapa ketawa-ketawa mulu? Karena nggak bakal mungkin perempuan ketawa kecuali tanpa ada sebab. Karena perempuan ketawa yang tanpa ada sebab itu adalah majnunah, maghrumah, yaitu perempuan gila. Kalau perempuan yang nggak ada sebab ketawa ada lagi. Ini ketemu laki-laki di mana nih? Dia senyum-senyum. Nah, dia CLBK. Apa tuh CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Oh itu. Hati-hati itu teman ketika teman reunian hati-hati itu. Iya kan? Teman reunian. Ini kan pernah reuni kan? Iya, hati-hati. Jangan sering reunian. Makanya jangan sering reunian. Makanya dari itu jangan, hati-hati. Karena CLBK tadi cinta lama bersemi kembali, hati-hati. Masya Allah. Orang tua kita udah ngomong kayak gitu. Kalau orang tua ngomong kayak gitu kan memang pengalaman indah yang tidak pernah terlupakan sepanjang jalanku bersama dengan dirimu. Allahu Akbar. Jadi ingat tak, jangan kebanyakan reunian. Kalau reunian hati-hati betul-betul. Berapa banyak tuh reuni? Reuni udah aki-aki. Terus berjumpa dengan yang mantan tempo dulunya. Udah gitu yang mantan udah janda. Kemudian sang suami nggak ada masalah, mau janda mau enggak ada masalah. Masya Allah, hati-hati tuh. Karena jarang tuh orang, karena memang masa muda itu masa mengenakan. Walaupun ketemu di masa tua, ingat aja lagi. Betul kan? Ingat lagi. Gitu. Reunian bukan di Majlis Taklim, tapi reunian di Ancol. Mentang-mentang rumahnya dekat Ancol, reunian di Ancol. Bukan dekat Ancol. Emang ini Ancol. Reuniannya di Ancol, emang di Ancol. Allahu Akbar. Reuniannya nanti di mana? Di Jembatan Ancol. Jam berapa? Jam 12 malam ya, ketemu si manis. Enggak ketemu si manis, ketemu dia yang manis. Ini bukan jembatan Ancol, di jembatan hitam. Jembatan hitam, sini ada depan. Ada. Jembatan hitam. Ketemu di jembatan hitam yuk. Si hitam nggak kelihatan tuh malam, tahu-tahu dia yang kelihatan. Si hitam ketemu sama si hitam. Hitamnya nggak nongol, tahu-tahu dari balik itu keluar macam. Ente di sini, iya. Emang dari tadi anda nunggu. Allah Akbar. Hati-hati ya jamaah. Perempuan yang sudah dinikahi, hati-hati betul. Jadikan suami raja. Nggak perlu kita ngeliat yang lain-lain, nggak perlu kita ngeliat TikTok yang lain, nggak perlu. Kebanyakan tuh hati-hati. TikTok itu. Bukan ya, jangan TikTok. TikTok itu kata Pak RW seumur hidup. Iya, Pak RW seumur hidup itu adalah lato-lato. Jangan bilang TikTok. Gitu. Ya? Alhamdulillah. Lagi sakit gigi. Yang TikTok sembuh. Fakhawifuhun, Allah takutin istri itu kalau udah mulai ganjen, udah mulai genit, udah mulai lupain suami.
Udah mulai kebanyakan main HP. Ada suami main HP, walaupun alasan apa, mau belajar masak, tetap suami nggak pakai. Enggak, depan suami main HP. Walaupun ngaji depan suami, enggak ada pakai kata-kata ngaji, enggak. Lagi online nih, enggak depan suami. Masya Allah, masih online, ntar depan suami, gitu. Depan suami, emang kecuali kalau misalnya dagang suami istri online, enggak ada masalah. Emang lagi dagang, kalau enggak ya enggak laku-laku tuh dagangan. Ini enggak ngapa-ngapa pakai online, udah gitu ngobrol berkebanyakan sama teman di hadapan suami bermenit-menit, berjam-jam, enggak boleh. Sama teman, enggak boleh. Ngerusak hati sang suami. Suami itu kalau udah rusak, kalau udah marah, seumur hidup bisa diingat. Seumur hidup masih diingat. Gitu. Hati-hati itu ibu-ibu. Sebelum datangnya maaf dari sang suami, maka ibu-ibu naudzubillah min dzalik mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa mandubun, dan ini sunnah. Sunnah kalau suami udah ngelihat istri udah mulai bergaya, pakaiannya udah mulai bergaya, gayanya bergaya lagi, gitu kayak noni Jakarta, udah mulai bergaya kesana kesini, demen banget keluar apa semuanya, udah nggak mau dengar dan udah nggak mau patuh sama suami, udah ngelawan sama sang suami, ngelawan lagi sama sang suami. Kan yaqul ar-rajul li zawjatihi, sunnah tuh suami berkata kepada istrinya, ittaqillah, engkau takut kepada Allah, fil haqqil wajibi li 'alaika, kewajiban yang engkau jalankan kepada aku, hati-hati, takut engkau, jangan berani banget kayak sama saya, gitu. Suami ngomong kayak gitu, jangan kamu berani banget sama saya, lagi apa sih kamu berani banget sama saya? Gak ada orang salihah kalau dia berani sama suami, nggak ada di dunia ini istri salihah kalau berani sama sang suami, nggak ada. Walaupun pakaiannya serba ketutup, ngajinya luar biasa, Al-Quran hafal, hadis Rasulullah hafal, tapi ngebangkang sama suami, jahanam tempatnya. Naudzubillahi min jahanam tempatnya. Untuk wahdharil 'uqubah, suami mengajarkan kepada istri, hati-hati, ada adab Allah, hati-hati. Jangan saya ngasih tahu kepada engkau, jangan sampai engkau dapat azab Allah. Engkau adalah istriku. Jangan engkau dapat azab Allah. Cepat tobat. Jangan sampai engkau berani banget sama saya. Ngomong kayak gitu suami. Wa yubayyinu anna nusyuza, dan suami menjelaskan kepada sang istri bahwa nusyuz itu yusgitun nafaqata wal isma, itu menggugurkan nafkah. Suami enggak wajib memberikan nafkah kalau istri sudah mulai enggak taat sama suami, atau suami enggak wajib memberikan giliran kalau dia punya istri lebih dari satu. Kalau suami lebih daripada satu, itu ada namanya kamus giliran, bergilir, bukan piala bergilir, bukan giliran, gitu. Suami punya istri 4, malam Senin di istri pertama, malam Selasa di istri kedua, malam Rabu di istri ketiga, malam Kamis di istri keempat, terus bolak lagi, terus dan terima harus, gitu. Kenapa mau menjadi istri keempat? Wajib untuk menjalankan kalau udah begitu, jadi taat kepada sang suami, gitu. Taat kepada sang suami. Dan ini hal yang tabu kelihatannya di dalam dunia masyarakat Islam. Mereka di dalam dunia masyarakat lebih baik suami melacur daripada kawin lagi. Betul gak? Ini kalau pengajian ibu-ibu emang kelihatan nggak punya omongan. Kalau di depan pengajian laki-laki, ada yang kencang-kencang, yang remah. Padahal ini syariatul Islam. Bilang iya, gitu. Iya, gitu. Makanya belum tentu istri salehah. Kalau istri itu suami kawin lagi dia masih marah, belum tentu salehah. Memang berat jadi istri ini. Jadi istri salehah, saya mau jalanin suami, tapi kalau masalah yang satu saya nggak mau. Kalau suami kawin lagi saya nggak mau, nanti bukan salehah. Salehah itu
siap untuk dijadikan kedua, ketiga atau keempat. Itu perempuan salehah. Kok pengajian begini ya, pengajian rumah tangga? Kalau pengajian sepak bola kita membahas tentang sepak bola. Ini kan pengajian rumah tangga, betul nggak? Fikih rumah tangga yang berkaitan tentang rumah tangga. Seluk-beluk tentang masalah rumah tangga dikaji di sini karena ini adalah fikih rumah tangga. Kok kenapa diajarin ini? Ini adalah persyaratan dalam dunia pernikahan, dunia rumah tangga. Kalau misalnya ada istri kesel, suami kawin lagi, siap untuk menempati neraka jahanam. Suami istri kesel. Bukan kecil juga. Kok kesel? Suami kawin lagi, ngambek, bawa baju ke rumah orang tua. Mau dibela? Mau dibela emang? Bawa gembolan kayak gitu. Bawa gembolan, salah bawa gembolan, tahu-tahu celana suaminya yang dia bawa. Gitu. Nggak boleh. Mau dialamin. Nah, orang tua yang ngalamin anaknya pulang kayak begitu, itu tidak diridhoi oleh Allah. Wajar nih, mantu gua kawin lagi. Enggak boleh, dosa. Mertua yang jahanam juga yang kayak gitu. Nauzubillahi min. Makanya jalanin syariatul Islam. Kelihatan ini tabu. Benar, setabu-tabunya dalam masyarakat, tapi inilah dunia Islam. Inilah dunia Islam. Makanya kita disuruh ngaji dan ngaji dan ngaji dan ngaji. Terbuka cakrawala hukum syariatul Islam. Ingat tuh, perempuan salehah bukanlah yang ibadah melulu, ngaji mulu, giliran suami kawin lagi marah, satu kampung kedengaran semuanya. Bukan salehah itu. Bukan salehah itu, bukan salehah. Hati-hati. Wadzalika bila hajrin, yang demikian itu walaupun istri sudah mulai membangkang, tetap nggak boleh dipisahin tempat tidurnya, tetap tempat tidurnya nyampur. Ya, bukan suami di ruang tamu, istri di kamar, tidak, tetap tidurnya nyampur. Tapi nasihatin kepada istri, udah mulai nggak benar. Wala dharbin, dan juga jangan dipukul. Ini benci sama istri, main takal pukul, bibirnya sampai jontor. Habis itu dideketin aja lagi. Bibirnya sampai jontor lagi. Habis itu dideketin aja lagi. Dosa. Anak orang, bukan anak kucing dia. Main dijontor-jontorin, main dipukul-pukul, enggak boleh. Suka, bismillah, enggak suka, balikin. Jangan anak orang dipukul-pukul, enggak boleh. Ada sebagai suami nendang istri, enggak boleh. Nauzubillahi min dzalik. Tangan ini buat untuk kebahagiaan. Kaki ini untuk kebahagiaan, bukan untuk nampar dan nendang istri. Gitu. Khilaf, enak banget ngomongnya. Saya lagi khilaf, Pak Kiai nendang istri, astagfirullah. Iya juga nanti kalau malaikat masukin ente neraka, bilang khilaf. Enak banget ngomong. Saya lagi khilaf, habisan saya cemburu istri saya naik bajai sama tukang bajai. Emang naik bajai sama tukang bemo? Naik bajai sama tukang bajai, dipukulin istrinya habis-habisan. Nggak boleh, dosa. Ente udah ngajak istri naik bajai, udah gitu cemburu sama tukang bajai lagi. Dosa besar suami kayak gitu, mukulin istri, nendang istri. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Walaupun tuh suami ngaji, tahajud, apa nggak diterima, tahajudnya malas. Puasa, walaupun dia adalah hebat, kiai misalnya, orang besar misalnya, nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nendang istri, dia nyamblet istri. Astagfirullah. Kendaraan aja berkuda nggak boleh disablet, kucing aja nggak boleh disablet. Ini anak kecil disablet pakai apa namanya, lidi. Haram menyablet kepada anaknya dengan lidi. Haram. Itu anak, itu titipan yang datang dari Allah. Nggak punya anak minta-minta sama Allah, betul gak? Bahkan berdoa dan apa namanya, berobat ke sana dan ke sini, nggak habis ke rumah sakit, ke tabib, semuanya. Giliran dikasih, anak sedikit bandel disablet. Anak sedikit bandel dikurung di dalam kamar mandi. Astagfirullah. Anak bukan pembunuh. Bukan gerakan 30 SPKI yang tempo dulu di zaman sekarang ini. Sekarang Oktober, 30 Oktober, pas PKI. Anak bukan PKI, bukan.
PKI aja ketemu nggak perlu kita catat-catat, nggak perlu kita habis-habisin. Hukum tetap PKI namanya. Ya, ada anak sekarang mau gembira, saya adalah anak PKI. Yang ada nangis malah gembira dengan saya adalah anak PKI. Bangga dengan anak PKI yang ngabisin pahlawan-pahlawan dan ulama-ulama kita tempo dahulu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ibarat anak zaman sekarang pacaran bangga, diperlihatkan di DP atau apa namanya? Status, diperlihatkan. Habis itu status ngaji lagi. Habis itu pacaran lagi, berbelai-belai dengan pacarnya. Na'udzubillah min dzalik. Sama saja bohong. Itu bangga dengan perbuatan maksiat. Orang dulu ketemu sama perempuan, sama doyanannya, bukan doyanan, sama pacarnya. Zaman dulu ngeliat, asik banget. Nangis pulang ke rumah. Nangis kenapa? Tobat kepada Allah. Ya Allah, kenapa jadi saya ngelihat pacar saya sampai begitu-gitu banget ya Allah. Saya ngelihat genteng biar kelihatan pacar saya. Pacar, oh iya, dari genteng, Masya Allah. Kalau zaman dulu mungkin dari dari pohon bambu. Dari gentong. Gimana? Dari gentong. Dari kampung dari gentong. Gentong tuh tempat. Oh, dibayang-bayangin. Iya, lihatnya gentong. Dulu Pak Wahyudin bayang-bayangin. Bu, wati. Hadir, Masya Allah. Kalau udah asli nggak ada masalah. Alhamdulillah. Ini kan Allah, cuma Allah. Jadi jamaah sekalian, girang pacaran ditaruh di status, sama saja memproklamirkan maksiat. Orang bangga maksiat itu lebih dahsyat daripada maksiatnya. Bangga dengan maksiat. Hati-hati jamaah sekalian. Dosa kita udah berkebanyakan, tambah lagi di status 1, 2, 3, 4, 1000, sejuta, bahkan namanya status seluruh dunia. Orang yang kalau punya nomornya dia ngelihat semuanya, betul nggak? Apakah itu bukan dosa? Dosa. Ibu-ibu nih di status, bibirnya dimerahin. Nih, astagfirullah. Status di foto, saya juga nggak ngerti fotonya gimana. Allahu Akbar. Saya ingat waktu masih kecil ada film Kunyuk. Film apa Kunyuk dulu? Yang Kunyuk. Oh, bundar banget. Ini bundar, Masya Allah. Film apa dulu saya masih kecil? Ya, kita nggak sezaman tuh. Nggak nyambung namanya. Astagfirullah. Dulu film hari Minggu Kunyuk itu. Masya Allah. Persis banget ibu-ibu begitu. Dosa. Kalau mulutnya kunyuk nggak ada masalah. Ini mulut ibu-ibu. Jangan, mulut monyet nggak masalah. Ada mulut monyet, ada mulut segala apa boleh. Itu kan binatang. Ini mulut ibu. Lagi di DP di status. Astagfirullah. Itu laki-laki ngeliat astagfirullah. Itu saya ngerti status. Kagak ngerti. Alhamdulillah. Udah jangan ngerti status bapak udah. Mau status bapak gimana kayak ceritanya, jangan dikasih tahu sama orang status. Jangan. Yang ada status ketua RT, udah ditanya. Udah statusnya. Alhamdulillah. Fala'alla tubdi uzra, bisa jadi tuh setelah suami nasihatin istri dia uzur, bisa jadi, atau dia taubat atau tatubu amma jara minha bi ghairi udhrin, atau dia taubat tanpa uzur. Alhamdulillah. Kan manfaat. Pokoknya kalau kita ngasih nasihat sama orang pasti manfaat. Dia terima, alhamdulillah. Nggak terima, nggak ada masalah. Kewajiban kita ngasih nasihat, tapi nasihat yang baik, yang benar. Jangan nyakitin orang. Lu punya utang sama gue ya? Astagfirullah, jangan. Jangan di depan orang minta utang. Betul gak jemaah? Walaupun kita memang duit kita sama dia, tapi jangan di depan orang, jangan di depan jamaah. Ente pernah utang yang mana? Jangan. Ngobrol santai, ngeteh. Kira-kira dulu kita pernah ada perjanjian gak ya? Perjanjian apa ya Pak? Itu dia. Masalah apa sih? 100 juta apa 100 apa 50 juta apa 10. Oh iya gitu. Iya dah, berbayar ya gitu. Ngomong yang asik, yang enak, walaupun tuh kita pernah ngutangin orang. Gitu. Wa yustahabbu an yadhkura laha ma fi sahihain. Dan disunahkan menyebut apa yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Min qauli sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah, idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha, jika istri meninggalkan di malam hari, istri meninggalkan tempat tidur suami. Suami lagi tidur, istri lagi ngedek banget sama suami. Dia tidur di kamar anak, atau istri tidur di kamarnya sendiri, atau di mana namanya, menghindar dari sang suami. Gedek, benci banget. Lihat. Kalau ibu-ibu pindah kamar aja nggak boleh, bagaimana kalau ibu-ibu ke rumah orang tua? Marah sedikit sama suami, pindah ke rumah orang tua. Lagi apa emang? Malaikat kesel. Bukan malaikat sayang, kesel banget tuh istri kayak begitu. Kenapa? Kalau udah ke rumah orang tua urusannya lain. Urusannya lain, bisa jadi cerai di situ. Betul nggak? Cerai, apalagi laki-laki digituin. Emang gua nggak mampu kawin lagi, kata tuh laki-laki. Udah, kalau udah laki-laki ngomong kayak gitu, jangan gara-gara marah sedikit pulang ke rumah orang tua. Dan orang tua kalau kira-kira ada anaknya pulang kayak gitu, jangan dibela, pulang lagi ke rumah. Kalau perlu kita yang nganterin. Putri kita yang berantem sama suaminya, kita yang nganterin. Sebaik-baik orang tua adalah ketika anaknya berantem dengan suaminya, kemudian dia sendiri yang langsung menghantarnya ke rumah sang suaminya. Jangan tidur di rumah bapak, nah, jangan. Ayo. Waalaikumsalam. Oh iya pak. Ya udah, bapak udah tahu ini permasalahan kecil, padahal mah permasalahan besar. Oh, udah kecil, dikecilin aja udah. Gitu. Kecilin aja, api yang besar bisa dikecilin, apalagi yang nggak ada besarnya, cuma sekedar api kecil, habisin aja udah. Habisin. Renggang lagi. Balik lagi tuh suami istri. Jangan kita sebagai orang tua, ya udah sini nginep. Sebelum suami kamu datang ke sini, bapak sebagai tamengnya. Oh, orang tua nggak benar kayak gitu. Iya. Sebelum suami kamu datang, bapak sebagai tamengnya. Nggak boleh. Naudzubillah min dzalik. Bapak tersebut bapak maksiat. Orang tua tersebut orang tua maksiat kalau seperti itu. Jangan pernah ngebayin anak yang udah keluar dari istrinya, dari suaminya untuk ngadu kepada kita. Jangan. Kita nasihatin. Ada apa emang? Ada apa? Ngobrol dengan santai. Terus dia ngambek lagi, pulangin. Jangan sampai bermalam di rumah kita. Nggak boleh kita belain anak kita yang belum ketahuan benar dan salahnya. Itu udah ketahuan benar salah belum? Tadi suara saya kekencangan ya? Tadi katanya suaranya kencang banget. Wah, ayam. Nah, itu mah tanggung jawab Pak Wahyudi. Itu bukan tanggung jawab Khairul Hidayat itu. Itu berkah. Itu berkahnya ayam. Itu dengerin ngaji dia. Masya Allah, berkah. Kalau ngaji ayam aja ikut ngaji, bagaimana kita ya ibu? Emang berkah ayam Pak Wahyudi. Ayamnya aja berkah. Nangkring dia. Kerjaan yang paling asik nangkring. Itu ayam tuh nangkring. Ya, Allah. Kering. Jadi tuh kalau perempuan ninggalin tempat tidur suami, bagaimana kata Rasul? La'anathal malaikatu hatta tusbiha. Dilaknat sama malaikat sampai subuh. Dilaknat. Gimana kalau dilaknat sama malaikat? Malaikat ada yang di atas, ada yang di bawah. Malaikat ada yang di bumi, ada di langit. Jumlah malaikat nggak ketahuan jumlahnya. Banyak jumlahnya malaikat. Iya, betul kayak ibu-ibu. Jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Kalau malaikat ngelaknat, kira-kira gimana? Diterima gak sama Allah? Diterima. Laknatnya malaikat diterima sama Allah. Malaikat itu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laknat udah hancur. Makanya jangan pernah bohongin suami. Jangan pernah. Gak haid tapi bilang haid. Dosa besar. Tuh bang, buktinya bang, haid. Apa-apaan, dikasih Pirtus. Dikasih apa yang merah-merah? Pirtus lagi saja. Yang merah-merah? Lipstick. Tapi bukan lipstick juga kali ya. Ditadin. Lipstick kan gak cair. Ditadin, dosa besar. Hati-hati. Dosa besar.
Ibu-ibu ada di punggung onta, suami bilang, tetap ya Pak, di punggung onta Pak, gitu. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, nggak boleh. Jangan biasain kalau kesel keluar kemana-mana. Udah cukup kalau kita lagi ada masalah kita sama suami aja. Jangan ngomong. Apalagi zaman sekarang tuh ada masalah dikit di status. Gue gede banget sama suami. Di status lagi emang suami cerewet. Itu kan suami ente. Ente jelek-jelek. Giliran suami lagi hebat, emang hebat banget suamiku. Itu Superman suamiku. Superman kembali lagi, Masya Allah. Hebat lagi enak. Giliran lagi nggak enak aja jelekan suami. Dibilang suami emang nggak benar. Apa itu tuh? Saya pikir mah suami enak itu. Tahu awalnya sih santri, tapi jelekin suami di status. Sama aja menjelekin diri sendiri, betul nggak? Sama suami juga menjelekin diri itu terkadang ada tuh, misal ada di penceramah menjelekin istrinya. Saya punya istri, nah itu kan istrinya. Jelekin, dosa tuh dia. Dia lupa dia lagi ngaji tapi jelekin istrinya. Saya punya istri, kalau tidur, astagfirullah. Nggak mau, dosa tuh dia jelekin istrinya. Betul nggak? Dosa, dia lupa dia penceramah juga kan manusia. Tapi harus ingat ketika dia ngomong tentang istri itu berarti jelekin, hati-hati. Kalau cuma nyontoin kali. Nyontoin tapi dia bilang istri saya. Istri saya. Kalau lagi dapat duit tuh dia lupa, jangan saya. Itu kan kalau namanya saya berarti kan istrinya. Gak boleh jelekin istri. Gak boleh. Orang yang kalau udah cerai saja, orang kalau sudah cerai aja nggak boleh mantan istrinya dijelek-jelekin, mantan suaminya dijelek-jelekin, nggak boleh. Udah, kalau mau nikah, kalau mau cerai jangan pakai berantem. Betul nggak jemaah? Gitu. Masih suka gabung, nggak suka jangan pakai berantem lah. Itu naudzubillah. Oh, Kenapa? Oh ya Allah, ayamnya berbalik arah. Bagaimana ceritanya nih ayam berbalik arah? Mau pulang kali. Ini ayam berbalik arah. Lu balik lagi. Lagi bergeril ya. Kalah Jenderal Sudirman. Ayam lagi berbalik. Jadi kajian kita adalah ayam lagi berbalik arah. Nah kalau istri udah mulai berbalik arah, nasihatin. Sini. Ngapain sih gitu, udah. Abang sih begini. Jangan keras-keras. Abang ini raja engkau. Kalau abang gak ridho, engkau gak bakal masuk surga. Abang neraka ente. Kasih tahu. Kalau mulai suami sudah mulai berbalik arah. Bukan ayam dong. Suami udah mulai berbalik, istri udah mulai berbalik arah. Mulai tancap gas, zikir, doain tuh istri. Ya Allah, doa suami kan mustajab, makbul. Suami mungkin bisa aja lupa. Bisa jadi lupa enggak? Lupa, bisa jadi lupa. Atau mungkin tidak lupa tapi Masya Allah menghendaki sebuah keistimewaan besar. Besar. Dan jangan dijadikan masalah. Ini ibu-ibu misal ada suaminya lupa tentang milad istrinya misalnya, jangan dijadikan masalah. Jangan dijadikan masalah. Itu. Bisa jadi suami ingat, doain khusus. Gitu. Atau mungkin tidak ingat, lagi dilupain sama Allah. Dua-duanya enak gak? Ibu-ibu, dua-duanya enak gak? Enak. Alhamdulillah. Inilah perlunya ngaji. Alhamdulillah. Wa ma fi Tirmidzi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin batat. Istri mana saja yang berada meninggalkan suami di malam hari,
wa zawjuha radin anha. Tidak. Istri mana saja yang berada di malam hari, maksud saya, istri mana saja yang berada di malam hari bersama sang suami. Wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha kepada suami. Suaminya ridha kepada istrinya, ridha banget. Makanya dianjurkan istri selalu minta ridha kepada sang suami. Nih, minta ridha. Cium tangan. Bangun tidur, mau tidur, minta ridha, bang, ridha, bang, ridha, bang, ridha. Dakhalatil jannah. Itu istri kalau meninggal langsung masuk surga. Istri meninggal langsung masuk surga. Enggak pakai di tempat awal-awal surga, langsung masuk surga. Enak ya ibu-ibu? Ibu-ibu mau berangkat haji, tahu-tahu langsung di Mekah, itu kan enak banget. Nggak tahu yang namanya Bung Karno, Hatta, nggak tahu yang disebut dengan Jaya ini, nggak tahu di tempat ini, tahu-tahu langsung ke Makkahul Mukarramah. Oh, berada di dalam Ka'bah. Oh, Masya Allah. Enak ya ibu? Ini ibu-ibu kayak gitu tuh. Kalau misalnya setiap malam suami ridha, ibu meninggal misal, akan meninggal merupakan sebuah kepastian. Kapan dan kapan? Saya nggak doain, cuma ini kan emang hadis Rasulullah. Tuh perempuan meninggal dunia langsung surga. Walaupun tuh perempuan nggak gimana-gimana, nggak puasa sunnahnya jarang, tahajudnya jarang tahajudnya, puasa sunnahnya jarang, tapi suaminya ridha sama istri. Yang paling utama itu suami. Ini terkadang Masya Allah, perempuan kesana sini ceramah, ninggalin tugas dia sebagai istri. Suami udah di rumah kayak kambing ompong, aki-aki udah, ya Allah, ngopi dia, Allah, suami nggak ada. Suami kemana Pak? Lagi ngajar. Dia ditinggal sendiri. Bagusnya dia tungguin suaminya. Kalau misalnya kira-kira orang mau dengerin ceramahnya, semua datang ke rumahnya, di mana suaminya masih hadir. Begitu. Itu keindahan suami istri gitu. Kecuali kalau suaminya menghendaki istrinya sebagai dai, udah Bu, ibu ceramah di sana, ibu ngajar di sana, bapak di sana, di sini, udah, itu nggak ada masalah. Itu sebuah kesepakatan besar. Bagus kalau begitu jadinya. Kalau mampu, kalau tidak mampu, sang istri berbakti kepada sang suami. Makanya tuh istri-istri hati-hati, perempuan-perempuan. Terkadang tuh perempuan udah ngaji, dapat suami yang nggak ahli ngaji, berantakan. Akhirnya tuh istri nggak bakal ngaji. Makanya musibah kalau santriwati nikah bukan sama santriwan, nanti tuh musibahnya kayak gitu. Itu sudah banyak terjadi. Walaupun dia adalah seorang ustazah, walaupun dia adalah seorang dai besar, hebat, kayak sehebat Tuti Alawiyah, hebat, besar, ustazah besar, hebat, tapi nyakitin suami, atau salah nyari suami. Suaminya sih ganteng, kaya, tapi enggak mendukung dakwanya sang istri, berantakan. Pasti berantakan, tutup. Nggak ada pengajian, nggak ada zikiran, nggak ada apa. Kenapa? Suaminya melarang. Nauzubillah. Dan ini banyak terjadi. Makanya hati-hati nih, santriwati, jangan sampai kawin sama orang biasa, sama orang yang nggak ngaji. Itu. Siapa di antara santriwati di sini udah pada demenan? Hati-hati yang udah pada mulai demenan sama laki-laki. Hati-hati. Itu kalau misalnya ada orang yang kalau misalnya santriwan bener, boleh. Tapi kalau bukan, jangan merusak. Nah, kita sebagai orang tua harus tahu diri. Kalau putri-putri kita memang ahli ngaji, nikahkan dengan mereka orang-orang yang ahli ngaji. Jangan sekali-kali dengan ahli ngaji. Jangan sekali-kali dengan selain ahli ngaji, berantakan. Dan itu pasti. Itu hukum. Saya udah ngelihat, Masya Allah, saya udah ngelihat di sana dan di sini, di dunia ini dan di dunia sana. Walaupun di dunia Islam sekalipun saya lihat betul, kalau perempuan udah ahli ngaji dinikahkan dengan laki-laki yang bukan ahli ngaji, walaupun baik, tetap berantakan. Nggak ada dakwah nanti pada akhirnya, tidak ada dakwah gitu. Walaupun itu baik suaminya, baik, Masya Allah, menurut baiknya masyarakat, bukan menurut baiknya Allah ya, ingat. Menurut baiknya masyarakat, oh sedekah, hebat. Tapi udahlah Bu, nggak usah ini lagi, udahlah Bu, nggak usah dakwah, udahlah Bu, nggak usah ngajar, nggak usah ngaji, nggak usah apa. Itu nggak benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kadza fi syarh an-nihayati 'ala al-ghayah, demikian yang ada di dalam kitab An-Nihayah, syarah Nihayah atas Al-Ghayah. Wahjuruhunna fil madaji'i. Nah, kajian sekarang sudah mulai berbeda nih. Ya. Sudah mulai fasal baru. Dan ini apa namanya, di antara kewajiban istri kepada sang suami. Kan saya udah pernah mengajarkan kepada ibu-ibu, ada kewajiban suami yang paling istimewa kepada ibu-ibu untuk mengajarkan ibu-ibu tentang Allah. Itu nomor satu kewajiban suami kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau udah patuh taat kepada sang suami, yakin juga. Saya ngeliat hampir tuh jatuh, gendong, tapi asik-asik aja. Sambil baca sholawat, ki-ki sama nenek-nenek. Rukun, nusra, masya Allah. Kong, anaknya mana ada, cucu ada. Ini lagi khusus sama Nyai lu. Ini mah kong lagi khusus lagi sama Nyai lu. Masya Allah. Quality time. Quality time. Jelas. Apa? Quality time. Quality time. Quality time. Bahasa Inggris yang benar dong. Ayam. Quality time. Allah, quality time. Emang cita ayam itu bersama waktu. Gak harus banyak dengan suami, tapi waktu yang khusus itu waktu khusus. Baginda Rasulullah gak banyak dengan istri-istrinya. Ya, gak banyak. Apalagi istrinya Rasulullah 9, gak banyak. Belum beliau dakwah, belum beliau perang dengan umat lagi. Tapi ada quality time. Insyaallah. Ada quality kan ya, quality time. Allahu Akbar. Apa sih quality time? Ya udah, baca kamu saja, baca kamu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bismillah.